Assalamualaikum dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Dedi dan nyampe hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun, bahwa ada pungutan apapun dikembalikan kepada supir-supir yang merasa dipungut dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta rupiah Pak Dedi. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat viral uang kompensasi untuk para supir angkot sebesar 1 juta rupiah dari Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Itu dipotong oleh para oknum-oknum sebesar 200.000 rupiah per supir. Nah, dari video yang kita lihat tadi bahwa uang sebesar 200.000 rupiah itu sudah dikembalikan. Ya, mungkin karena viral ya, jadi dikembalikan oleh orang tersebut, oleh oknum tersebut, begitu ya. Tetapi kata Kang Deddy Mulyadi, walaupun uang tersebut sudah dikembalikan, tetap proses hukum berjalan. Mantap, jangan kasih ruang premanisme di Jawa Barat, Pak ya. Kita saksikan sama-sama videonya. Kenyataan harus dibalikin. Nah, tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Gitu. Nah, tapi saya melakukan otokritik, Pak. Jadi kan kalau orang mengatakan gubernur kadang jadi satpol PP, gubernur kadang jadi tukang sapu, gubernur kadang menjadi petugas dinas perhubungan, gubernur kadang menjadi petugas dinas kebersihan. Pemimpin Indonesia sebab bangsa Indonesia, terutama AS, ditungguan maju. Keinginan saya itu, begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruang. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari di subprovinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya, karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua, Pak. Satu ulah nitipkan duit, dua ulah nitipkan kabogoh, Pak. Saya ngasih tahu, bener saya. Lamun nitipkan duitnya, tinu dua jadi hiji. Lamun nitipkan kabogo, tinu hiji jadi dua. Jadi gini, Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum, di Indonesia hari ini Jawa Barat belum bisa, Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari kita, data dari kita, pengawasan dari kita, Pak. Langsung. Ke yang bersangkutan. Setelah diterima, dipentandai. Nah, kan setelah terima mungkin di luar itu, Pak ya, di luar area itu mungkin ada yang minta gitu. Nah, kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang minta di jalan gitu. Kumpulan atau paguyuban lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudahlah. Jadi ide ini kan berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan begini, Pak. Kan suasana seperti hari Lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar menuju tempat wisata. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh dua supir. Betul. Tuh, itu harus punya data, Pak. Punya data dan kemudian hitung sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita ngasih stimulus mereka nggak usah narik dan termasuk dihitung pengusahanya. Jadi misalnya dikasih 100.000 per angkot, yang terasa hasilnya justru itu. Ya, Pak ya, kan ngeluarin duit banyak, terasa hasilnya. Itu, Pak, perintah buat siapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang supir angkot. Angkot yang tua, mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP, si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jadi untung. Beda mobil diurus ke sorangan. Coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata tuh dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan. Waduh, sepertinya oknum ini ya, itu tidak bisa tidur nyenyak. Karena walaupun uangnya sudah dikembalikan, tetap Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing itu akan memproses secara hukum. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.